di Kota Depok karena di sini ada informasi tentang pasar muamalah. Jika biasanya jual beli menggunakan uang kertas, tapi di pasar yang satu ini transaksinya unik karena menggunakan mata uang dirham bahkan dinar. Dan berikut liputan selengkapnya. Berbelanja dengan mata uang kertas merupakan hal yang biasa. Hal yang tidak biasa bisa ditemukan di pasar muamalah yang berada di Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Karena transaksi di pasar ini menggunakan mata uang dirham dan juga dinar. Beroperasi sejak 2015, pasar ini menyediakan berbagai macam jenis kebutuhan pokok, mulai dari aneka makanan hingga pakaian. Pasar ini buka setiap 2 minggu sekali dari pukul 9 pagi hingga menjelang zuhur. Hal ini membuat pasar ini selalu ramai dan dinanti oleh masyarakat. Pasar ini itu selain untuk mendakwahkan lagi apa itu pasar sebenarnya, juga sebenarnya tujuan utamanya sih ya kita ngikuti sunnah, kita mencoba mengembalikan lagi aspek muamalah di masyarakat ini. Bagi masyarakat yang ingin berbelanja, dapat menukarkan mata uang rupiah menjadi dinar dan dirham kepada wakala atau layanan penukaran uang yang tersedia di pasar muamalah. Selain itu, bagi pedagang yang ingin berjualan, tidaklah dipungut biaya, bahkan difasilitasi oleh pihak pasar berupa meja dan juga kursi. Sistem belanjanya ya seperti biasa, kayak belanja di warung-warung atau toko-toko biasa ya gitu. Itu untuk 1 dirham biasanya bisa ditukarkan untuk berapa barang macam? Bisa 2 ya, bisa 2 misalnya telur atau minyak. Pasar muamalah menjadi rumah bagi para pegiat UMKM. Karena di tempat ini hampir 100% barang yang dijual berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah yang tentunya berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Gilang Pandutanaya dan Muhammad Adi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Wah, ini jarang terjadi ya. Bahkan tadi salah satu penjual juga bilang ingin mengenalkan aspek muamalah kepada masyarakat begitu. Nah, sebenarnya Pak Ustadz, muamalah itu maknanya seperti apa sih? Ya, di dalam fikih Islam itu kan ada 2. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah mulai dari toharo, kemudian ya kita mempelajari jenis-jenis najis, cara berwudu, cara mandi, sholat dan seterusnya. Tapi juga ada yang disebut dengan fikih muamalah, yang di situ ya ada jual beli, kitabul buyu, ya kitab jual beli. Kemudian di situ diatur bagaimana bertransaksi di antara kita. Sebenarnya model kayak gini banyak ya di mall-mall, di food court atau pusat jajan yang mereka punya kartu tersendiri. Kita harus isi, kemudian kartu itu bisa dipergunakan untuk transaksi. Nah, kebetulan di sini kemudian memperkenalkan dinar dirham, mata uang yang dulu digunakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya memang dinar dirham ini harganya tuh tidak berubah dari zaman Nabi sampai sekarang. 1 ekor kambing di zaman Nabi dengan 1 ekor kambing sekarang kalau dikurs dengan emas, karena dinar itu kan uang emas, kalau dirham itu kan uang perak ya. Sama sampai sekarang itu tidak berubah. Ini mungkin beda dengan rupiah ya. Saya mungkin waktu masa kuliah aja dolar masih 1.500 ya. Sekarang sudah 15.000 kira-kira. Maksudnya ada perbedaan yang sangat signifikan ya kalau kita menggunakan dinar dirham. Tapi ini bukan dalam rangka kita tidak mencintai rupiah gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari bagaimana kita punya kesadaran untuk menyimpan emas, menyimpan perak ya, yang ternyata harganya selama mungkin dia akan tetap terus mengikuti perkembangan gitu ya. Jadi saya apresiasi, mudah-mudahan ini juga sekalian latihan dan orang juga kemudian mau menabung dalam bentuk emas dan perak. Ya, nah ini kan transaksinya menggunakan alat tukar dirham dan dinar ya. Nah ini Pak Ustadz sebenarnya bersinggungan nggak sih dengan rupiah nantinya? Saya pikir seperti emas aja ya, yang fluktuatif juga ya. Waktu sebelum Haji 2019 itu emas 650.000 ya.
per gramnya atau 650 juta per kilo. Sekarang kan sudah mendekati 1 M ya, sekitar 900 jutaan. Saya pikir ini sangat baik kalau misalnya kita juga punya semangat untuk memiliki emas ya, dan mudah-mudahan rupiah kita ya, ini nggak tahu ahli ekonomi bagaimana supaya dikjaya gitu kan, dan kita tidak ketakutan kalau menyimpan rupiah banyak-banyak kemudian akan semakin turun gitu ya. Amin ya, semoga perekonomian kita di masa pandemi ini semakin membaik begitu ya Pak Ustadz, kita berdoa bersama. Iya.